My Introvert Praise Dear. Bab 7. Merangkap sebagai supir. Kepribadian introvert. Pribadi yang fokus kepada pemikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari diri sendiri. Introvert bisa jadi karena faktor keturunan atau karena pernah trauma terhadap sesuatu. Dalam hal Aliana, Elric belum tahu apa yang menyebabkan kecenderungan Aliana menjadi pribadi yang introvert. Dan sekarang sudah lebih dari 2 jam, wanita itu duduk di balik meja kerjanya. Ia bekerja dalam keheningan, bahkan lalat terbang pun pasti akan terdengar dengan jelas. Elric jadi sangsi kalau Aliana adalah wanita yang sama. Dengan wanita yang menggairahkan itu, perbedaannya di antara keduanya sangat signifikan. Tapi Elric harus tetap membiarkan Aliana seperti itu. Karena menurut yang ia baca, orang dengan kepribadian introvert normalnya mendapatkan ketenangan dan semangat dengan cara menghabiskan waktu sendirian. Lalu tiba-tiba suara nada dering handphone memecah keheningan itu. Aliana masih nampak acuh. Elric pun mengabaikannya karena suara itu bukanlah bunyi dering dari handphone miliknya. Dan ketika teringat, kemungkinan dering handphone itu berasal dari handphone milik Aliana yang sekarang Elric pegang sebagai asisten pribadinya, Elric langsung mengeluarkan handphone itu dari saku jasnya, yang ternyata itu adalah panggilan video call dari mominya Aliana. Elric langsung menghampiri Aliana dan menyerahkan handphonenya. "Video call dari ibu Anda, Nona." Aliana mengalihkan perhatiannya dari laptopnya ke handphone yang berada di tangan Elric. Kemudian mengambilnya dan langsung menerima panggilan video call itu. Wajah Aliana langsung tersenyum ceria ketika melihat siapa yang ada di layar handphonenya. Senyum yang merubah wajahnya menjadi jauh lebih cantik lagi. Elric mendapati dirinya sangat menginginkan senyuman itu ditujukan juga padanya. "Mami!" Terdengar pekikan nyaring khas anak-anak, dan Elric merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. "Leon, anak kesayangan Momi, ada apa sayang?" tanya Aliana. Wajahnya melembut dan senyum manis tak pernah lepas dari wajah cantik dan imutnya itu. Aliana yang seperti ini terlihat lebih mudah untuk didekati dibanding Aliana yang pendiam dan penyendiri. "Ah, jadi nama anak itu Leon?" tanya Elric dalam hati. "Mom, Leon mau Thomas." "Leon mau Thomas?" "Iya." "Di rumah kan sudah ada banyak Thomasnya sayang. Teman-temannya juga Leon sudah punya semua. Thomasnya rusak." "Oh, Thomasnya sudah rusak? Jadi Leon minta Mommy belikan lagi yang baru Thomasnya?" "Oke sayang, nanti pulang kerja Mommy belikan Thomas lagi ya." "Yeay!" teriak anak itu penuh semangat setelah permintaannya dituruti Aliana. Tapi Leon harus menjanjikan satu hal pada Mommy terlebih dahulu. "Apa, Mom?" tanya anak kecil itu. "Leon harus banyak makan, menghabiskan susunya, jangan nakal, nurut sama Onya dan Opal ya." "Iya." "Nah," terdengar suara wanita dewasa yang Elric tebak, itu pasti mominya Elina. "Ya Oma." "Kamu sudah makan?" "Aku masih sedikit sibuk, tapi selesai ini aku akan langsung makan," sahut Alina. "Kamu tuh, kalau Oma tidak mengingatkan, pasti tidak akan makan, ya kan?" Aliana hanya menjawabnya dengan seringaian lebar. "Mana asisten pribadimu? Oma mau bicara." Aliana langsung mengarahkan handphonenya ke Elric. Terlihat di layar wanita itu masih terlihat cantik di usianya yang sudah terbilang tidak muda lagi. "Kamu asprinya Aliana?" tanya wanita itu. Elric mengangguk. "Iya benar, Anda bisa memanggil saya Rico."
Jawab Elric sambil membetulkan letak kacamatanya. Tolong perhatikan pola makan nonamu ya. Dia suka lupa makan kalau tidak sering-sering diingatkan. Baik. Jawab Elric singkat. Ia masih bingung. Harus memanggil Mommy dari bosnya itu apa? Selama ini ia tidak pernah memperhatikan hal kecil seperti ini. Elric berharap Leon akan muncul lagi di layar. Elric ingin melihat anak itu. Tapi sepertinya hari ini belum saatnya ia melihat anaknya. Karena sampai ibunya Alina mematikan handphonenya, Leon tidak terlihat juga. Hanya jerit tawanya saja yang terdengar dari kejauhan. Dan Alina, wanita itu kembali diam dan asik sendiri lagi. Elric meletakkan kembali handphonenya Alina di saku dalam jasnya dan kembali duduk di balik meja kerjanya. Ingin rasanya Elric langsung bertanya pada Aliana tentang anak itu. Tapi sekali lagi ia teringat pada apa yang sudah ia baca. Orang introvert memiliki privasi sendiri yang tidak bisa dimasuki orang asing. Dan saat ini Aliana masih menganggap Elric orang asing. Maka dari itu, Elric tidak bisa langsung bertanya padanya, karena butuh waktu bagi Aliana untuk bisa menerima dan percaya padanya. Seperti kata Jack, Elric harus bersabar. Ada schedule apa siang ini, Rick? Tanya Aliana tiba-tiba, meski matanya masih terus mengawasi layar laptopnya. Elric langsung membuka schedule Aliana hari ini di tabletnya. Kosong, Nona. Baru ada rapat dengan bagian perencanaan nanti pukul 3 sore. Jawabnya. Siapkan mobil, temani saya ke mall. Serunya. Siapkan mobil? Ulang Elric bingung. Aliana membuka laci meja kerjanya, lalu mengeluarkan kunci mobil dan mengulurkannya ke arah Elric. Mulai hari ini, kamu antar jemput saya dengan mobil ini dan mengantarkan saya kemanapun saya pergi. Sial wanita ini. Dia pikir aku supir apa? Rutuk Elric kesal di dalam hatinya sambil berdiri dari kursi kerjanya lalu menghampiri Aliana untuk mengambil kunci mobil itu. Mobilnya terparkir di mana, Nona? Tanya Elric. Mendekat sini, Rick. Perintah Aliana dan Elric langsung mendekat dan berdiri di sampingnya. Arahkan telapak tanganmu di atas sini. Serunya. Elric tahu itu adalah alat biometrik pendeteksi sidik jari. Itu berarti Aliana memberinya akses masuk ke area pribadi gedung ini. Dan tanpa pikir panjang lagi, Elric langsung mengarahkan telapak tangannya di atas alat itu. Telapak tangannya sudah terscan dan langsung muncul di laptop Aliana. Sekarang kamu bisa masuk ke area pribadi manapun yang hanya bisa dimasuki oleh saya. Kamu turun menggunakan private lift khusus Presdir, dan mobil saya terparkir tepat di pintu keluar lift. Jelas Aliana. Baik, Nona. Sahut Elric, dan baru akan balik badan ketika Aliana kembali menahannya. Tunggu, Rick. Serunya sambil mengeluarkan beberapa kartu dari dalam tas tangannya. Ini kartu unlimited. Kamu bisa menggunakannya untuk operasional kantor. Lanjut Aliana sambil menyerahkan kartu itu ke Elric. Dengan enggan, Elric mengambil kartu hitam itu dari tangan Aliana. Master kartu di antara kartu lainnya. Elric tahu itu karena ia sendiri memiliki beberapa kartu seperti ini. Kalau begitu, saya permisi dulu, Nona. Ujar Elric. Dan setelah Aliana mengangguk, Elric langsung bergegas ke arah pintu dan keluar dari ruang Presdir itu. Siang, Pak Riko. Sapa sekretaris Aliana yang selalu standby di belakang meja kerjanya yang berada di samping pintu masuk ruang Aliana. Siang. Balas Elric sekenanya sambil terus melangkahkan kakinya sampai ke depan pintu lift khusus Presdir dan mengarahkan telapak tangannya di atas sensor hingga pintu lift itu terbuka dan Elric masuk ke dalamnya. Di mana kau? Tanya Elric pada Jack dengan nada kesal sesampainya ia di tempat mobil Aliana terparkir. Saya masih di parkiran, Tuan. Anda mau saya jemput sekarang? Kamu bawa kembali mobil saya ke penthouse.
Wanita sialan itu sekarang menjadikan saya sebagai supirnya. Supirnya, Jack! Bisa kau bayangkan itu? Gerutu Elric. Itu memang termasuk bagian dari tugas personal asisten, Tuan. Apa Anda lupa? Saya juga merangkap sebagai supir Anda. Sahut Jack mencoba menenangkan Elric. Oh, jadi kau protes ya saya jadikan supir? Bukan seperti itu, Tuan. Saya hanya menjelaskan salah satu job desk personal asisten. Jelas, Jack. Bulan depan, gajimu saya potong. Geram Elric melampiaskan amarahnya pada personal asistennya itu.